Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan presentasi video kami hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang kami peroleh dari merangkum beberapa jurnal tentang value chain. Perkenalkan, saya Asirman Jaya dengan NIM F1 S1 22119 dan saya akan memulai presentasi ini dengan memperkenalkan diri serta rekan-rekan saya yang akan turut ikut serta dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Bersama saya ada Retno Falcazomi dengan NIM F1 S1 22054, kemudian Dimas Dwi Prakoso dengan NIM F1 S1 22059, Ahmad Faiz Al-Munawar dengan NIM F1 S1 22112, saya sendiri Asirman Jaya dengan NIM F1 S1 22119, dan Naufal Septrio Akbar dengan NIM F1 S1 22126. Kami semua berasal dari program studi Sistem Informasi kelas R002 dan sangat antusias untuk membahas topik penting mengenai value chain pada kesempatan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Yola Noverina, Eskom Mkom, atas bimbingan dan dukungannya. Sehingga kami dapat mempresentasikan mengenai review artikel jurnal yang telah ditugaskan kepada kami. Baik, di sini saya akan membahas mengenai artikel yang pertama, yaitu dengan judul Model Perencanaan Proses Bisnis berdasarkan Bisnis Proses Manajemen pada Universitas Dinamika. Dan ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Media Sispo, volume 17 nomor 1, April 2023. Adapun abstrak dari artikel jurnal ini yaitu membahas tentang pentingnya proses bisnis yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, kinerja, dan juga keuntungan organisasi. Untuk mencapai ini, analisis pemodelan proses bisnis atau BPMA digunakan. Penelitian ini menciptakan model perencanaan proses bisnis berbasis manajemen proses bisnis BPM. Dengan studi kasus di bagian administrasi akademik Universitas Dinamika, model ini memiliki dua tahap formulasi, perbaikan, dan juga rencana implementasi serta evaluasi. Nah, adapun kata kunci yang digunakan dalam jurnal ini yaitu business process analysis, business process modeling, dan juga business process management. Nah, adapun latar belakang dari penelitian dalam jurnal ini adalah proses bisnis yang efisien dan efektif sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. BPM adalah pendekatan yang menggabungkan teknologi informasi dan manajemen untuk mengelola proses bisnis operasional. Analisis pemodelan proses bisnis atau BPMA membantu dalam meningkatkan pemahaman dan komunikasi antar stakeholder ataupun pemangku kepentingan organisasi. Nah, dari latar belakang tersebut, sehingga tercetuslah tujuan penelitian dalam jurnal ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk membuat model perencanaan proses bisnis yang berbasis pada BPM, yang tidak hanya fokus pada rekomendasi perbaikan, tetapi juga pada rencana implementasi dan pemantauan serta pengendalian dari proses bisnis, di mana dalam hal ini adalah Universitas Dinamika. Saya lanjutkan kepada rekan saya, yaitu Ahmad Faiz Al-Munawar. Maaf, Asirman, bukan Ahmad Faiz. Baik, mohon maaf sebelumnya, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Naufal Septrio Akbar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Asirman Jaya. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian di jurnal ini melalui tiga tahap. Yang pertama, tahap permulaan. Tahap permulaan ini adalah pengumpulan data dan perencanaan kerangka konseptual. Tahap kedua yaitu pengembangan model berdasarkan kerangka konseptual dan implementasi model terhadap studi kasus di bagian administrasi akademik Universitas Dinamika. Dan tahap yang terakhir yaitu evaluasi model berdasarkan metode dan hubungan antar tahapan dalam model perencanaan pemodelan proses bisnis. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian jurnal ini yang pertama ada rencana formulasi perbaikan.
yaitu identifikasi, penemuan, analisis, dan perbaikan proses bisnis. Dan yang kedua ada rencana implementasi dan evaluasi, yaitu implementasi perbaikan dan pemantauan serta pengendalian proses bisnis. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian dari jurnal ini. Yang pertama ada menggunakan pendekatan BPM yang terstruktur dan sistematis. Yang kedua, mengintegrasikan teori BPM dengan studi kasus praktis. Dan yang terakhir, memberikan panduan jelas untuk perencanaan dan evaluasi proses bisnis. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian jurnal ini. Yang pertama, terbatas pada suatu studi kasus di satu bagian universitas. Yang kedua, tidak mencakup implementasi nyata dan hasil jangka panjang dari model yang diusulkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, keterbatasan dalam mengeksplorasi variasi metode yang dapat digunakan dalam setiap tahap. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan BPM dalam perencanaan proses bisnis untuk organisasi lainnya. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengolaborasi setiap tahap dengan metode tambahan, seperti analisis waktu dalam tahap analisis dan penggunaan critical success factor dalam tahap identifikasi. Baik, tadi itu paparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval Septrio Akbar. Selanjutnya adalah artikel jurnal kedua yang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Dwi Prakoso. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Maka kali ini saya akan menjelaskan atau mereview dari artikel yang kedua, yaitu artikel jurnal 2 dengan judul Analisis Proses Bisnis Usaha Kue Pelangi Bakery Menggunakan Value Chain dan SWOT Analysis. Yang dimana artikel ini diterbitkan dalam jurnal Indonesia Journal of Informatic Research and Software Engineering Vol 3 nomor 2 September 2023. Nah, jurnal ini memiliki abstrak yaitu penelitian ini menganalisis penerapan value chain management pada UMKM di Indonesia menggunakan model Porter's Value Chain. Studi literatur dari 10 artikel terkait digunakan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kegiatan utama dan dukungan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas produk, perluasan jaringan pemasaran, dan adopsi teknologi modern. Eh, Kemudian latar belakang, UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi tantangan dalam peningkatan daya saing. Penerapan manajemen rantai nilai dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk menganalisis penerapan value chain management pada UMKM di Indonesia menggunakan model Porter Value Chain dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan daya saing mereka. Scroll. Metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ada dua, yaitu yang ada poin A. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Poin B, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pelangi Bakery memiliki beberapa keunggulan kompetitif dalam proses produksinya, seperti kualitas bahan baku yang baik dan sistem distribusi yang efisien. Namun, ada juga beberapa kelemahan seperti manajemen inventaris yang kurang efektif dan kurangnya inovasi produk. Peluang untuk bisnis ini termasuk ekspansi ke pasar baru dan pengembangan produk baru. Sementara, ancaman utamanya adalah persaingan yang ketat dan fluktuasi harga bahan baku. Kemudian kelebihan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang rantai nilai pelangi bakery yang membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, penggunaan analisis SWOT memberikan gambaran yang jelas tentang posisi strategis bisnis dan faktor-faktor internal serta eksternal yang mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir, penelitian ini relevan untuk bisnis serupa yang ingin meningkatkan keunggulan kompetitif mereka melalui analisis proses bisnis dan strategi. Memberikan panduan jelas untuk
perencanaan dan evaluasi proses bisnis. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas Dewi Prakoso atas penjelasannya terkait materi artikel jurnal kedua. Selanjutnya adalah penjelasan dari Saudara Ahmad Faiz Al-Munawar. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu kekurangan dalam penelitian ini. Itu ada 3 poin. Yang pertama, penelitian ini terbatas pada satu studi kasus, yaitu Pelangi Bakery, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk bisnis bakery lainnya. 2, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi implementasi praktis dari rekomendasi yang dihasilkan oleh penelitian ini. Ketiga, kurangnya data kuantitatif yang mendukung temuan seperti angka penjualan atau data keuangan yang lebih rinci. Selanjutnya, itu ada rekomendasi. Penelitian ini merekomendasikan Pelangi Bakery untuk meningkatkan manajemen investasi mereka, mengadopsi teknologi baru atau memproduksi yang lebih efisien, dan terus berinovasi dengan produk baru untuk tetap kompetitif. Selain itu, bisnis ini harus memanfaatkan peluang untuk ekspansi pasar dan mempertimbangkan diverifikasi produk untuk mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi hingga bahan baku. Selanjutnya saya akan membahas artikel ketiga, yaitu analisis value chain management pada usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Teknik Sistem dan Industri Vol 1 nomor 1 November 2020. Penelitian ini menganalisis penerapan value chain management pada UMKM di Indonesia menggunakan model Porter Value Chain. Studi literatur dari 10 artikel terkait digunakan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kegiatan utama dan dukungan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kuantitas produk, peluang jaringan pemasaran, dan adopsi teknologi modern. Adapun latar belakangnya, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing. Penerapan manajemen rantai nilai dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan value chain manajemen pada UMKM di Indonesia menggunakan model Porter Value Chains dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan daya saing mereka. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Faiz. Selanjutnya kepada Saudara Omi dipersilakan untuk memaparkan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan yang pertama adalah metode penelitian dari artikel yang ketiga. Ada 2 metode penelitian. Yang pertama itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Lalu yang kedua ada teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis 10 artikel terkait dengan value chain dan UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi literatur 10 artikel terkait dengan value chain dan UMKM di Indonesia dianalisis untuk memberikan pandangan menyeluruh dan mendalam tentang topik ini. Lalu ada hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan manajemen rantai nilai yang efektif dapat meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Beberapa aspek penting yang diidentifikasi meliputi peningkatan kualitas produk, optimalisasi kegiatan utama seperti inbound logistik dan operations, serta penerapan teknologi untuk efisiensi operasional. Studi juga menyoroti pentingnya dukungan dari aktivitas sekunder seperti infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, lalu ada kelebihan penelitian. Yang pertama itu menggunakan studi literatur yang luas untuk memberikan pandangan holistik tentang value chain manajemen pada UMKM. Yang kedua ada memberikan wawasan spesifik yang relevan untuk UMKM di Indonesia.
Yang ketiga, menggunakan model Porter Value Chain untuk analisis terperinci. Dan yang terakhir yaitu menyediakan rekomendasi yang dapat langsung diadopsi oleh UMKM. Selanjutnya, lalu untuk kekurangan dari penelitian ini, yang pertama bergantung sepenuhnya pada data sekunder tanpa pengumpulan data primer. Yang kedua, hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk semua UMKM di Indonesia. Yang ketiga, tidak mencakup validasi empiris dari rekomendasi yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu kurang melibatkan perspektif langsung dari pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada rekomendasi atau diskusi. Penelitian merekomendasikan bahwa UMKM perlu fokus pada peningkatan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, dan mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur, pelatihan, dan akses ke teknologi. Studi lebih lanjut dengan pengumpulan data primer disarankan untuk memvalidasi temuan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Omi. Maka dari itu berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Maka kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.